Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung atau bagaimana membuat cut off point, mean atau median sebagai cut off point dalam sebuah penelitian. Pada dasarnya, mean median ini adalah sebagai alat bantu untuk membuat yang namanya kategorisasi bagi variabel yang tidak memiliki kategori yang paten, kategori yang eh, apa ya terstandar. Contoh misalnya, apa yang terstandar? Misalnya seperti indeks massa tubuh. Apakah ada standarnya? Ada. Terus misalnya indeks prestasi mahasiswa. Apakah ada standarnya? Ada. Terus misalnya tekanan darah, apakah ada standarnya? Ada. Ya. Jadi sebetulnya mean median itu untuk membantu yang tidak berstandar, yang tidak ada standar kategorinya. Misal seperti pengetahuan atau sikap, ya, atau mungkin perilaku atau yang lainnya. Ya. Jadi membantu untuk variabel yang tidak terstandar, yang tidak memiliki standar secara internasional maupun secara nasional. Namun kalau yang terstandar, dia itu sudah punya standarnya secara internasional maupun internasional. Misalnya kalau IPK ya di atas 35, cum laude di bawah 35 sangat memuaskan. Oke. Jadi mean median untuk membantu yang tidak terstandar. Terus selanjutnya mean atau median itu membantu peneliti mengkategorikan data numerik menjadi kategori. Ya, numerik jadi kategori. Misalnya, seperti tadi, pengetahuan pengetahuan bisa diukur menggunakan nilai. Misalnya nilai 80, nilai 50, nilai 70. Ya, ini mau kita kategorikan menjadi pengetahuan baik dan kurang baik. Jadi, misalnya nilai 70, apakah dia tergantung baik atau kurang baik? Ini tergantung dari berapa min atau berapa mediannya. Namun, dengan menggunakan min atau median, ini resiko yang namanya miskategorisasi. Apa miskategorisasi? Miskategorisasi itu adalah kesalahan dalam mengkategorikan. Misalnya, nilai 80 bisa jadi dia menjadi nilai yang kurang baik. Kenapa? Karena nilainya 100 semua atau 90 semua. Ini bisa berpotensi miskategorisasi. Jadi, saya sarankan kalau variabel Anda itu awalnya adalah numerik, maka gunakan numerik saja. Tidak perlu Anda kategorisasi. Ya, tidak perlu dikategorisasi. Namun, jika Anda terpaksa untuk mengkategorisasi, pastikan kembali tidak adanya miskategorisasi. Bagaimana dengan tidak ada miskategorisasi? Silahkan cari referensi. Ya, silahkan cari referensi apakah memang variabel tersebut bisa diukur dengan min atau median. Karena tidak semua variabel dapat dapat dikategorikan min atau median. Selanjutnya, bagaimana cara untuk
membuat min atau median. Ya, bagaimana membuat kategori min atau median, cut off point min atau median. Katakanlah sekarang, ya, katakanlah sekarang ada 10 orang. Orang yang pertama, responden pertama, orang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 orang ini, dia menjawab pertanyaan, apa ya, katakanlah pertanyaan eh, pengetahuan. Jadi pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga, pertanyaan empat, pertanyaan lima. Ya. Nah, dari pertanyaan ini pengetahuan. Katakanlah, kalau dia betul semua, katakanlah kalau misalnya betul semua itu adalah 100, maka nilai per pertanyaan itu bobotnya adalah 20. Ya, bobotnya 20. Ini kalau kita menggunakan nilai. Jadi kalau betul ini 20, 20, 20, 20, 20. Ya, sehingga kalau dia betul semua, totalnya adalah 100. Nah, sekarang dari 10 orang ini dia bervariasi. Orang yang kedua ketika dia sudah menjawab nilai 80. Orang yang ketiga nilainya 90. Yang keempat 70, 60, 80, terus 90, 100, terus 50, terus ada lagi 70. Nah, dari total ini yang akan kita gunakan untuk menentukan min median yang sebagai cut off point. Jadi bukan nilai di sini, tapi nilai totalnya. Total per responden, maaf, total nilai per responden. Nah, dari sini, ya, dari sini, bagaimana menentukan nilai min, ya, atau median? Penggunaan min, ya, penggunaan min atau median itu tergantung dari datanya. Kalau misalnya datanya normal, jadi wajib diuji normalitas dulu. Jadi data ini wajib uji normalitas. Kalau datanya normal, ya kalau normal menggunakan min. Kalau tidak normal, maka menggunakan median. Nanti akan saya jelaskan kenapa min sama median. Oke, nah sekarang tugas Anda adalah atau mungkin yang perlu Anda ingat itu adalah bagaimana cara mencari min, bagaimana cara mencari median, ya, bagaimana mencari min, bagaimana mencari median. Kalau misalnya Anda gunakan aplikasi statistik, Anda bisa langsung mendapatkan min atau median. Oke, nah sekarang kalau mencari min sekarang, bagaimana mencari min? Mencari min itu adalah atau rata-rata adalah dengan menjumlahkan keseluruhan. Jadi keseluruhan ini itu total. Jumlahnya berapa totalnya? Ya, totalnya berapa? Katakanlah di sini eh, saya total ya, misalnya ini 180 ditambah 90, 270, 270 tambah 70, 340, 340 tambah 60, 400, 480 tambah 90 menjadi 570, 570 tambah 100, 670, ditambah 50 menjadi 720, ditambah 70, 890. Jadi totalnya 890. 890 itu dibagi sebagai 10. Kan total 10. Ini adalah mencari nilai min. Ya, mencari nilai min. Jadi min itu adalah menjumlah total ini. Total dari semuanya, di total semuanya dibagi 10 karena jumlah populasi sampelnya 10 berarti nilai 89.
Berarti nilai min atau nilai minnya itu 89. Nah, sekarang bagaimana cara mengkategorikan? Nah, kalau di atas sama dengan nilai min, minnya adalah 89, ini adalah pengetahuan baik. Kalau di bawah sama dengan min, dia pengetahuan kurang baik. Maka kesimpulannya, orang yang pertama baik, orang yang kedua kurang baik, orang yang ketiga baik, yang keempat kurang baik, yang kelima kurang baik, dan seterusnya. Ini juga kurang baik. Ini baik, ini baik, ini kurang baik, ini juga kurang baik. Nah, ini adalah cara mengkategorikan, ya, cara mengkategorikan eh, menggunakan nilai min. Ya. Tapi bagaimana menggunakan median sekarang? Untuk mencari median, ya, untuk mencari median, Anda harus Anda harus me, ini ya, mengurutkan. Ini kalau manual ya, kalau manual Anda harus mengurutkan terlebih dahulu. Ya. Anda harus mengurutkan. Jadi angka-angka ini silakan Anda urutkan. Jadi misalnya dari yang terkecil 50, terus 60, ya 60, terus 70 ada dua, terus 80, 80 ada dua, terus 90, 90 ada dua, terus 100. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, kurang satu. Statusnya ada dua. Nah, untuk mencari median, itu adalah dengan mencari tengah-tengahnya. Jadi kalau 10, itu kan satu, dua, tiga, empat, lima, lima ya. Berarti 5,5. Berarti mediannya adalah 80. Ya, di sini. 80 dibagi 2, 80. Jadi mediannya adalah di angka 80. Atau mudahnya adalah 80 ditambah 80 bagi 2. Ya. Nah, ini adalah nilai eh, mediannya. 80 nilai mediannya. Kalau median 80, berarti ini kurang baik, ini kurang baik. Nah, 80 termasuk baik. Lihat di sini. Median mengatakan bahwa 80 itu baik, tapi min mengatakan 80 itu dia kurang baik. Jadi perbedaan. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa Anda harus diuji normalitas dulu ya untuk menentukan mana yang tepat. Ya, menentukan mana yang tepat. Kenapa wajib diuji normalitas? Ya, kenapa wajib uji normalitas? Saya analogikan seperti ini. Kalau untuk min, min, min itu nilai min itu dilakukan jika tidak ada nilai outlier. Median dilakukan jika ada outlier. Outlier ini yang membuat data tidak normal. Ya, contoh begini. Outlier itu adalah data yang tertinggi atau data yang jomplang. Ya, itu adalah outlier. Contoh misal segini, kita contoh min dulu. Min, nilai min. Misalnya kita buat sedikit saja ya, biar nggak terlalu banyak ya. Misalnya eh, eh, nilai 80 ditambah 80 orang yang kedua, orang yang ketiga, atau gini saja, orang yang pertama, orang dua, orang tiga. Orang pertama 80, ini juga 80, terus eh, 80 misalnya. Nah, ini kalau kita eh, dia ini ya, kita normalitas ya. Kalau kita menggunakan min, dia itu nanti dia tetap 80. Tapi kalau ada outlier, ya ada outlier. Jadi uji normalitas itu untuk melihat ada tidak outliernya. Outlier seperti ini. Jika misalnya ada satu orang saja, dia itu nilainya rendah, katakanlah 20. Ya, ini kalau min 80. Ya.
Tapi kalau outlier misal seperti 160 tambah 80 tambah 20, 180 dibagi dua, sebentar, dibagi tiga, ya dibagi tiga, sekitar 60 ya, 60. Kalau ada outlier, ini outlier atau terlalu jomplang, ada 60. Padahal ada dua orang yang nilai tinggi. Karena ada satu outlier, maka nilai anjlok. Ya, nah ini kita bisa nilai median. Kita bisa nilai, nilai tengahnya. Gitu. Ya, nilai tengahnya berarti kita urutkan 20 tambah 80 ya sekitar 8, 150 ya. Jadi gitu ya. Nah, ini adalah kalau data sedikit agak kurang ini ya, tergambarkan ya. Tapi udah besar kita tergambarkan. Namun konsepnya adalah kenapa menggunakan min? Kenapa menggunakan median? Kalau menggunakan min, dia itu bisa merepresentasikan nilai tengah-tengahnya. Tapi kalau menggunakan median, dia itu kembali ke tengah-tengahnya, walaupun tetap ada outliernya. Gitu. Ya, nanti ini semoga sambil Anda berjalan Anda bisa memahami hal ini. Ya, tapi konsepnya untuk menentukan min median itu seperti ini. Jadi yang dijumlah adalah totalnya, total jawaban, bukan per pertanyaan. Gitu. Baik, mungkin sekian video kali ini. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang kiranya membutuhkan jawaban apa menggunakan min atau menggunakan median dan bagaimana membuat kategorisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.